Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Para pimpinan program Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta, Bapak, Ibu, Saudara-saudara mahasiswa S2 maupun S3. Walaupun sebagian saya sudah banyak kenal, sebagian lagi juga baru berjumpa pada kesempatan ini. Selamat datang di kampus Institut PTIQ Jakarta. Kampus ini biasa disebut kampus 2. Kalau kampus satunya itu ada di asrama, karena di sana ada juga perkuliahan yang kira-kira jaraknya sekitar berapa, 200-300 meter ya, 200 meter ya. Itu kampus 1, ini kampus 2. Lalu ada kampus 3 khusus putri, adanya di Pondok Labu. Lalu ada kampus 4, adanya di mana? Ampera, ya, dekat rumah rektor. Masih tidak satu tempat karena kita sekarang ini sedang mengembangkan kampus. Ada lahan yang kita miliki di Marunda, tempatnya si Pitung katanya itu. Di Marunda ada sekitar 5.000 meter, dan mungkin S1 nanti ada di sana. Di sini disiapkan untuk pasca sarjana, baik kampus 1 maupun kampus 2. Dan insya Allah ini gedung yang di belakang kita juga akan tingkatkan, itu yang selama ini hanya 1 lantai. Insya Allah pada bulan-bulan nanti pada saat libur semester lah ya, supaya Anda tidak terganggu, insyaallah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, karena ini ada banyak yang mungkin baru bergabung dengan PTIQ, jadi sedikit saya jelaskan bahwa Institut PTIQ Jakarta itu berdiri pada tanggal 1 April 1971. Jadi insya Allah nanti tahun depan 2021 kita akan merayakan milad atau ulang tahun yang ke apa istilahnya kalau 50 itu? Perak, emas ya, hafal semua ya, insya Allah ya, ulang tahun emas insya Allah. Nah, oleh karena itu panitia sudah dibentuk untuk mempersiapkan milad yang ke-50 insyaallah tahun depan. Saya penting untuk menginformasikan karena boleh jadi Bapak Ibu yang hadir di sini sebetulnya juga pemilik PTIQ. Nah, kalau orang tua Anda menikah pada tahun-tahun itu, tahun 70-an ya, berarti ayah ibu Anda itu juga pemilik PTIQ, karena PTIQ ini dulu biayanya, pendiriannya kan semi pemerintah, didirikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Kiai Haji Muhammad Dahlan ya. Bukan Ahmad Dahlan ya, Muhammad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Jadi ada trio pendiri PTIQ, satu dari birokrat, satu dari ulama, dan satu dari apa namanya? Jadi yang pertama itu Kiai Haji Muhammad Dahlan, Menteri Agama. Lalu ada Profesor Dr. Ibrahim Hussein LML yang juga mendirikan IIQ. Nah, itu beliau adalah rektor pertama di sini. Lalu ada imam besar Masjid Istiqlal yang pertama,
Jadi kalau rektornya sekarang imam besar, yaitu tradisi itu PTIK dari sejak pertama sudah memang dari imam besar Masjid Istiqlal, namanya Kiai Haji Zaini Miftah dari Madura. Ketiga inilah yang membidani PTIK pada itu. Biayanya karena diambil putusan dari tiap provinsi, satu orang satu provinsi, diambil dari mana? Dari Rp1 setiap orang yang menikah pada tahun-tahun itu. Rp1 ya, di zaman itu. Jadi kalau ada yang istilahnya NTR waktu itu, nikah, talak, rujuk. Kalau ada orang nikah, talak, rujuk, nah itu ada Rp1 disisihkan untuk membiayai PTIK. Jadi nanti pulang-pulang tanya deh orang tua Bapak Ibu, apakah menikah pada tahun-tahun itu? Kalau iya, bilang kita punya saham di PTIK. Kalau Rp1 dihitung hari ini luar biasa itu, ya. Tapi jangan minta dikembalikan, ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, hari ini ada nanti lebih jelas lagi bisa kita baca dari berbagai literatur, baik yang terbitkan PTIK maupun tempat lain tentang ini. Tetapi karena hari ini kita ada acara seminar yang nanti akan disampaikan dua syekh dari Timur Tengah. Kebetulan saja pada tahun ini ada syekhnya yang siap ya berbahasa Arab. Ada juga yang berbahasa Inggris tapi pada waktu yang lain. Yang banyak kan berbahasa Indonesia. Jadi tidak usah khawatir, nanti ada yang menerjemahkan dan sebagainya bagi Bapak Ibu yang tidak terlalu menguasai bahasa Arab. Tidak masalah, karena sebetulnya sering dikatakan begini, untuk menjadi cendekiawan muslim itu paling tidak menguasai salah satu dari 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Parsi, ya, Persia, dan bahasa Urdu. Nggak masuk bahasa Indonesia belum, ya, karena baru belakangan ini banyak buku-buku ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau zaman dahulu khazanah ilmu pengetahuan itu ditulis dalam 4 bahasa ini. Orang-orang Indonesia, ulama-ulama kita di Indonesia dulu menulisnya pakai bahasa Arab. Syekh Nawawi Banten itu tulisan-tulisannya kitabnya bahasa Arab. Nah, kalau dulu beliau menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, tentu masuk di antara salah satu bahasa yang menjadi bahasa khazanah ilmu pengetahuan Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengimbau saja, ya mungkin mengingatkan ya, kita dulu di pesantren itu kan kita hafal itu mahfuzat itu, ada kalimat-kalimat hafalan itu, ya. Salah satu di antaranya ada nazamnya, ada syairnya Imam Syafi'i. Ya, ala lan tanalal ilma, atau akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an, ini ada beberapa versi, ada yang mengatakan an majmu'iha, ada yang tafsiliha dibayani. Nah, satu zakaun atau zakain, boleh dibaca zakaun, bisa dibaca zakain. Intelektualitas, kecerdasan, IQ. Maksudnya itu IQ-nya tidak jongkok. Saya percaya yang hadir di sini pasti IQ-nya tidak jongkok, karena kalau IQ jongkok itu tidak bisa sampai perguruan tinggi. IQ jongkok itu yang 30 ke bawah, biasa disebut idiot. Tapi orang sekarang dalam psikologi nggak boleh lagi menyebut idiot, karena idiot itu maknanya bekicot, ya. Maka disebut sekarang lamban, ya, slowly learners. Pastilah di atas rata-rata yang hadir di sini, insya Allah. Paling tidak rata-rata atau di atas rata-rata itu bisa sampai pada program pasca sarjana, ya.
Tapi kalau di bawah itu biasanya akan terseok-seok. Nah, oleh karena itu, karena Anda sudah lulus sebagai apalagi doktor ya, apalagi di sini ada yang sudah doktor, ngambil lagi doktor ya. Nah, ada saya kenal beberapa orang di sini yang sudah doktor, tapi ingin ngambil khusus doktor ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, insya Allah. Jadi zakaun, pastilah kita sudah punya modal itu. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Hah? Zakaun wahirsun. Dia, kalau bahasanya itu dia tamak, curiosity-nya tinggi, keingintahuannya tinggi. Tidak cukup hanya ya berinteraksi dalam perkuliahan, tapi kalau perlu lebih banyak informasi yang dia gali dari berbagai sumber dibanding dengan yang dianjurkan, melebihi yang seharusnya. Jadi ada keserakahan dalam tanda petik ya, dalam menemukan informasi-informasi yang terbaru, terutama dari, jadi kita ini Bapak Ibu penting betul bahwa khazanah ilmu pengetahuan itu memang banyak ditulis dalam kitab-kitab salaf ya. Tapi tidak cukup dengan itu, mesti kita terus kembangkan, melihat perkembangan dan transformasi masyarakat dan seterusnya, sehingga antara khazanah ilmu pengetahuan yang ditulis di masa-masa yang lampau kita kembangkan melihat kenyataan yang ada. Lalu ada lagi wajtihadun, nah, atau apa? Ada istiqar ya. Nah, kita ambil ijtihad, dia memang tekun, bersungguh-sungguh. Jadi kalau bahasa kerennya itu NA-nya tinggi, need for achievement-nya tinggi. Kan ada juga orang yang need for achievement-nya rendah itu. Kalau ujian apa selalu gini, yang penting lulus. Nah, dia tidak berharap untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, itu need for achievement-nya rendah. Kalau ini musim-musim begini nih, pas pagi-pagi lihat keluar kok lagi mendung ini, paling juga dosen tidak datang. Nah, itu dia. Need for achievement-nya rendah. Jadi harus ada menggugah diri untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Kalau bikin makalah bukan seadanya ya. Ada saya ketemu membuat ini berulang-ulang, di bab 1 ada, di bab 2 ada, di bab 3 ada. Kenapa? Supaya kelihatan Pak lebih tebal. Nah, ini, dan saya ingatkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, karena mulai tahun 2020 ini sekarang sudah diterapkan, kita menggunakan pelacak plagiarisme. Ya, kita menggunakan apa? Turnitin. Nah, Turnitin. Jadi nanti karya-karya Anda akan dicek oleh Turnitin seberapa tingkat plagiatnya. Ya, jadi kebijakan kita hanya membolehkan maksimal 30%. Dan itu sudah diterapkan, jadi Bapak nanti itu kena semua pengecekan Turnitin itu. Nah, karena ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, soal plagiat itu sudah banyak karya-karya bahkan gelar yang kemudian dibatalkan, dicabut kembali, doktornya dicabut, profesornya dicabut, hanya gara-gara satu paragraf yang dia ambil persis dari punya orang dan tidak menyebutkan sumbernya. Jadi kita berhati-hati jangan sampai terjadi di kemudian hari. Jadi ini wastibah. Lalu ada yang wadirhamun atau
Apa? Hah? Wabulghah. Ada bilang wabulghatun, kalau yang lebih nampak maknanya itu wadirhamun gitu. Jadi perlu dana, perlu uang. Belajar itu perlu biaya. Tapi saya kira Bapak Ibu menyadari betul hal ini. Kita tidak usah, kalau di Blok M saja untuk tipis saja itu harus bayar itu. Ya. Kalau buang air besar sekian, kalau buang air kecil sekian. Untung tidak ditimbang itu. Ya, ditimbang dulu berapa, kalau banyak nanti sekian gitu ya. Jadi semua memerlukan biaya. Ini diingatkan Bapak Ibu sekalian karena pihak institut SPP itu semua masuk ke institut dan ada pengecekan itu. Nanti kalau tidak selesai SPP-nya tidak bisa ikut ujian akhir semester. Kita masih toleransinya sangat tinggi. Kalau di tempat lain, saya dulu di UI itu hanya diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikan SPP itu. Kalau tidak selesai dalam 2 hari itu, maka nama kita tidak akan muncul dalam daftar hadir dan tidak diakui sebagai mahasiswa. Kalau di PTIK insya Allah nanti itu diverifikasinya lebih ketat itu pada saat menjelang UAS. Tapi ini bukan berarti kalau begitu nanti sajalah menjelang UAS baru saya selesaikan gitu kan. Tetap saja yang terbaik adalah menyelesaikan lebih awal. Orang Indonesia itu memang suka begitu. Selalu tanya begini. Coba lihat kalau ada pendaftaran itu, tanggal berapa terakhir penutupan? Yang dicari itu tanggal terakhir penutupannya itu. Dulu ketika belum transfer lewat HP dan sebagainya, atau sampai sekarang bisa lihat Bapak Ibu di tempat pembayaran listrik yang masih menggunakan pasca bayar, itu pada tanggal 20 itu antri di situ, padahal dibuka loket itu dari tanggal 1. Tapi senangnya kapan terakhir? Bukan pertanyaan kapan mulai pendaftaran, tapi kapan terakhir penutupan. Ini tidak menjiwai apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam syairnya dari itu. Ya. Setelah itu ada lagi wa irsyadu ustadin atau wa talqinu ustadin, ada juga itu. Kalau di belajar Al-Quran dan sebagainya ya biasanya sebutnya talqinu ustadin, wa irsyadu ustadin ya. Kita ambil wa irsyadu ustadin. Jadi ada bimbingan dari ustadz. Ustadz itu Bapak Ibu kalau menurut Profesor Nasaruddin Umar, Pak Rektor kita, alangkah katanya miskinnya orang itu kalau gurunya hanya manusia. Ya begitu kan, sering dia sampaikan beliau, manusia yang hidup ya. Oh alangkah miskinnya kalau guru seseorang itu hanya manusia yang hidup. Nah, kalau saya alangkah miskinnya kalau gurunya hanya manusia gitu. Kenapa? Karena kita bisa guru bisa Google, ada Ustadz Google bisa ya. Paling tidak penelusuran di awal dari berbagai informasi kita boleh mengambil. Khudil hikmata walau kharajat min bahimatil an'am. Ambillah kebenaran itu, hikmah itu, meskipun dia keluar dari hewan ternak. Jadi ini penting. Buku panduan membuat tesis disertasi itu juga guru Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau boleh nanti sudah harus punya itu. Buku panduan penulisan makalah tesis disertasi ya. Nanti minta ke tata usaha. Tidak dijual. Hanya perlu ganti cetak saja. Baik, sudah berapa itu? Udah? Loh, yang pertama kan zakat. Terus wahirsun atau wahirsin, wajtihad, wadirhamun, wabulghatun, wa irsyadu ustadin, wa tulu zaman. Nah, saya perlu agak modifikasi ini. Wa tulu zaman. Memerlukan waktu yang panjang. Tapi memerlukan waktu panjang bukan berarti semakin lama semakin bagus.
nggak bisa juga singkat karena ada aturan-aturan Bapak Ibu sekalian. Ada aturan-aturan bahwa baru boleh selesai setelah sekian semester. Itu sudah ada. Tidak mungkin Anda masuk hanya 1 semester, 2 semester terus langsung Pak saya sudah siap untuk ujian. Nah, tetap ada aturan-aturan karena nanti akan dilihat di PDDikti itu tanggal berapa masuknya, tahun berapa masuknya, nanti keluarnya tanggal berapa, sehingga semesternya itu cukup. Jangan sampai baru 1 semester, Pak sepertinya saya sudah siap untuk maju ini, saya sudah siap disertasi saya dan sebagainya. Tetap saja tidak bisa sebelum masa perkuliahannya itu perhitungan yang telah ditentukan mencapai. Tapi nanti kalau terlalu panjang juga, Anda akan tergilas dengan DO otomatis. Ya, mulai tahun ini akan diterapkan DO otomatis oleh sistem. Jadi kalau sampai masa yang ditentukan, sekarang Bu Rian berapa untuk doktor itu? 9 semester atau berapa? Nanti dicek lagi. Jadi nanti 14 semester maksimal. Jadi kalau sampai 14, Bapak Ibu jangan bayangkan 14 itu lama loh, itu cepat itu ya. Nah, yang lama itu orang-orang yang menderita. Nah, kalau orang berada di penjara itu hari-hari itu lama sekali. Tapi jadi Bapak Ibu kalau merasa waktu berjalan cepat, itu berarti Bapak Ibu bahagia itu. Iya. Orang bahagia itu cepat sekali berlalu itu perasaan. Tapi kalau menderita itu lama sekali. Orang berada di rumah sakit, lihat jam, dokter kok belum datang dan sebagainya, terus begitu. Nah, kalau terjadi melewati batas itu, Bapak Ibu sekalian, itu nama Anda akan hilang dari sistem dan semua nilai-nilai yang pernah diperoleh tidak diakui, hilang semua. Diingatkan dari sekarang, jangan sampai melewati untuk yang doktor 14 semester. Kalau S2 berapa? 8 semester, lebih singkat lagi ya. 8 semester tidak selesai, Bapak Ibu, namanya akan hilang di sistem dan semua nilai-nilai hilang juga. Kalau mau menghidupkan, mulai lagi dari semester 1. Kadang-kadang sistem itu kejam ya. Tapi ini untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita menjalani aturan-aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Biasanya sih Bapak Ibu mengikuti perkuliahan itu sangat mudah itu. Hampir semua bisa melewati dengan baik. Pokoknya datang ke kelas tempat kuliah, persoalan jasadnya di situ, rohnya kemana, itu nggak urusan. Ada yang tidur, ada yang macam-macam, tapi kehadiran itu akan dianggap sebagai sudah kehadiran, sudah memenuhi. Biasanya begitu selesai perkuliahan, lalu pulang kampung, itu waktu akan cepat sekali berlalu. Jadi saya sarankan Anda nanti meskipun selesai kuliah tetap ada in touch dengan kampus. Kalau perlu buat juga grup-grup itu dan saling menginformasikan. Saya sudah selesai bab 1, saya sudah selesai bab 2, sehingga menimbulkan bisa memotivasi kawan-kawan yang lain. Kalau selesai perkuliahan lalu menghilang begitu, itu hilang seterusnya dan sampai tadi sistem menyatakan nama Anda nggak ada lagi, ditarik dari peredaran. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, karena nanti kita juga akan mengikuti seminar sesudah penjelasan-penjelasan dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kaprodi, dan supaya segala persoalan bisa difahami dengan baik dan bisa dijalani dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.